Herianti ditangkap oleh anggota unit 1 Jatanras Polda Sumatera Selatan di kediamannya di Jalan Tugu Mulyo, Palembang pada Senin sekitar pukul 12. Kita sering sekali menyebut kata prank tanpa mengenal sejarahnya. Prank itu menurut sejarah berasal dari kata practical jokes dan berawal di tahun 1804. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan kalau prank itu diketahui berawal dari tahun 1392. Bersamaan dengan maraknya penggunaan kata April Mop, yaitu humor yang sifatnya ngerjain seseorang untuk mendapatkan kepuasan. Dan kemarin kata prank menjadi topik bahasan yang lagi panas karena dikaitkan dengan rencana sumbangan senilai 2 triliun rupiah untuk pandemi oleh keluarga almarhum Akiditio. Tetapi sayangnya ternyata sampai sekarang belum ada wujud uangnya. Dan yang menarik, prank uang 2 triliun rupiah itu melibatkan banyak pejabat yang sampai sekarang masih berusaha membersihkan namanya dari kejadian yang dianggap memalukan itu karena mereka sudah terlanjur mempercayai apa yang akan dilakukan oleh keluarga almarhum Akiditio. Kalau ingin tahu kasus prank bantuan 2 triliun rupiah yang menimpa banyak pejabat itu, bukan terjadi sekali ini saja di Indonesia. Bahkan juga menimpa beberapa kepala negara kita. Kalau pengen tahu sejarahnya, kita lihat dulu prank yang terjadi di zaman presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Menurut sejarawan, kisah ini terjadi di tahun 1950-an. Waktu itu ada 2 orang yang mengaku sebagai raja dan ratu yang bisa merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Pada waktu itu, merebut Irian Barat adalah obsesi Soekarno, sehingga informasi apapun yang bisa mewujudkan keinginannya akan mudah dia percaya. Nama rajanya adalah Idrus dan ratunya adalah Markonah. Pernyataan Raja Idrus dan Ratu Markonah ini diliput oleh banyak media massa sehingga Presiden Soekarno tertarik dan mengundang mereka berdua ke Istana Negara. Mereka berdua mengaku berasal dari suku anak dalam. Nah, yang menarik penampilan Ratu Markonah itu sangat nyentrik karena selalu memakai kacamata hitam. Penyamaran mereka berdua terbongkar ketika Ratu Markonah nggak sengaja ngomong pakai bahasa Jawa. Sesudah ketahuan itulah, barulah media mencoba menggali lebih dalam siapa sih sebenarnya si Idrus dan Markonah yang mengaku raja dan ratu ini. Dan ternyata ketahuan juga ya, kalau Idrus ini sebenarnya adalah tukang beca dan Markonah adalah PSK asal Tegal, Jawa Tengah. Presiden Soekarno keprank dan selama berbulan-bulan dijadikan bahan bulian oleh media. Si Idrus akhirnya ditangkap karena memeras pengusaha di Lampung. Sedangkan si Ratu Markonah ditangkap ketika sedang beroperasi sebagai PSK di Pekalongan. Nah, di zaman Presiden Soeharto juga ada kejadian prank yang heboh karena melibatkan banyak ulama, bahkan wakil presiden waktu itu Adam Malik. Ceritanya gini, ada seorang wanita yang bernama Cut Jaharafona. Cut Jahara ini nggak lulus SD, tapi dia berhasil membohongi orang se-Indonesia Raya. Dia mengabarkan ke banyak orang kalau janin di dalam perutnya itu bisa bicara, bahkan mengaji. Orang kemudian berbondong-bondong datang ke Cut Jahara dan anehnya mereka seperti mendengar ada orang mengaji di dalam perut wanita yang lagi hamil itu. Berita ini menjadi berita nasional. Bahkan ulama sekelas Buya Hamka juga ikut terpengaruh untuk memberikan pendapatnya terhadap kebesaran Tuhan. Si Cut Jahara ini pun diundang ke istana dan berhasil menipu Wapres Adam Malik
yang juga ikut menempelkan telinganya ke perut hamil itu dan mendengarkan ada suara orang mengaji di dalam. Semakin percayalah orang karena Wapres bilang kalau dia memang mendengar ada suara orang yang ngaji. Orang Indonesia yang cenderung religius itu kemudian mengait-ngaitkan peristiwa itu dengan agama dan semakin banyak orang yang percaya dengan kejadian itu. Peristiwa ini kalau nggak salah terjadi di tahun 1970-an. Penipuan terbongkar ketika Cut Jahara diundang ke Banjarmasin. Kapolda pada waktu itu nggak percaya ada janin yang bisa ngaji. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk pura-pura percaya dengan tujuan membongkar kedok si Cut Jahara. Dan ternyata kawan, di balik kain Cut Jahara ada tape recorder yang diputar dengan suara orang mengaji. Tape recorder waktu itu masih barang baru ya, sehingga orang nggak menyangka kalau benda elektronik itu bisa dipakai untuk menipu. Oke, zaman Presiden Megawati juga heboh karena ada prank besar. Waktu Menteri Agama pada waktu itu Said Agil Al-Munawar yakin karena ada bisikan untuk menggali tanah di sekitar situs Batu Tulis Bogor. Bisikan itu dari orang yang mengaku ustadz, membuat Menteri Agama akhirnya menyuruh penggalian besar-besaran untuk menemukan harta karun dari Prabu Siliwangi. Penggalian di sekitar situs itu menimbulkan protes besar-besaran dari para ahli sejarah karena memang merusak situs. Tetapi Menteri Agama memerintahkan untuk jalan terus. Dan memang nggak ada apa-apa di sana, hanya ada tanah dan batu. Tetapi kejadian memalukan itu sudah terkenal, bahkan dibahas oleh media di dunia. Itu kejadian sekitar tahun 2002. Zaman Presiden SBY, dia pun juga kena prank. Waktu itu tahun 2007, ada seseorang yang bernama Djoko Suprapto yang dipercaya bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Nama proyek itu Banyu Geni atau lebih dikenal pada waktu itu dengan nama Blue Energy. SBY bahkan mengundang Djoko Suprapto ke Cikeas untuk presentasi. Bahkan dia menyuruh staf susnya untuk membangun infrastruktur pengolahan air menjadi bahan bakar itu dengan kapasitas produksi 10 liter per detik. SBY mirip seperti Soekarno ya. Ia punya obsesi untuk menyediakan BBM murah dengan konsep Blue Energy. Meski ditentang oleh banyak ilmuwan, tetapi proyek itu jalan terus. Dan pada akhirnya, Djoko Suprapto akhirnya mengaku kalau dia menipu dan meminta maaf kepada SBY. Oke, sekarang kita masuk ke zaman Jokowi. Zaman Jokowi ada prank juga, tapi nggak melibatkan presiden. Yang menjadi korban adalah tokoh oposisi. Pada waktu itu, seorang tokoh oposisi bernama Ratna Sarumpait mengaku dia dipukuli oleh beberapa pemuda sehingga wajahnya bengep dan tidak berbentuk. Banyak tokoh oposisi yang kemudian memaki-maki rezim Jokowi yang tidak memberikan keamanan kepada Ratna Sarumpait sehingga dia diteror. Mulai Fadlizon, Fahri Hamzah, bahkan Prabowo, dan banyak lagi percaya mereka kepada cerita Ratna Sarumpait ini. Dan ada satu video legend dari Rizal Ramli, seorang profesor yang dengan meyakinkan bicara kalau Ratna Sarumpait memang dipukuli. Itu kejadian. Ya, memang dicoba dialihkan sebagai hasil operasi plastik. Saya kenal Ratna udah lama. Dari dulu memang kritis, terbuka, tapi dia belum pernah digebukin. Baru kali ini digebukin. Zaman Soeharto aja dia nggak pernah digebukin. Kalau operasi plastik kan, di sininya benjut. Kalau operasi plastik kiri kanan dong, harus simetris. Iya nggak? Estetika kan? Dan yang kedua, kalau ada dokter plastik hasil operasinya kayak gitu, bangkrut. Dan ternyata pada akhirnya terbongkar sudah kalau wajah bengep Ratna Sarumpait itu hasil operasan atau operasi plastik.
Tapi karena dia tidak mau diketahui oleh keluarganya bahwa dia operasi plastik, dia mengaku ke rekan-rekan oposisinya kalau dia dipukuli. Pernyataan Ratna Sarumpait itu membuat kegaduhan dan mengakibatkan Ratna akhirnya dipenjara karena sudah membohongi banyak orang. Para oposisi malu dan sembunyi dan akhirnya marah ke Ratna karena sudah membohongi mereka. Nah, ini yang saya heran. Kenapa mereka kok marah ya? Kan mereka sudah sering membohongi sesama mereka sendiri. Prank Ratna Sarumpait adalah prank terlegend dari semua prank abad ini. Mengalahkan prank dari Capres Prabowo Subianto yang dibohongi sebuah stasiun televisi yang mengabarkan dia menang sebagai presiden sampai harus sujud syukur bersama-sama segala. Sebenarnya pola prank ya gitu-gitu aja. Dan kalau kita mau jeli, kita bisa melihat sejak awal apakah itu prank atau bukan. Tetapi karena biasanya kita punya harapan besar untuk menyelesaikan masalah dengan jalan pintas atau sekali pukulan, maka kita condong percaya pada prank itu sebelum pada akhirnya semuanya terbongkar. Saya sendiri dan banyak orang sempat percaya juga kalau almarhum Akiditio mau menyumbang 2 triliun rupiah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Dan sesudah sadar kalau itu prank, saya hanya bisa nyengir dan bisa merasakan bagaimana sakit hatinya Fadly Zon dan Rizal Ramli ketika mereka dibohongi oleh Ratna Sarumpait. Meskipun alhamdulillah saya nggak diwawancara wartawan terus berusaha meyakinkan mereka sambil cubit pipi seperti Rizal Ramli. Ya, pada akhirnya kita sadar kalau kita bukan manusia sempurna dan bisa saja terjebak pada prank juga. Cuman tinggal bagaimana cara menghadapinya. Ada yang seperti saya ketawa-ketawa sendiri karena sudah merasa dibodohi. Ada juga yang kayak Rizal Ramli yang terus-menerus menyangkal dan berusaha menyembunyikan kejadian yang membuatnya malu hati. Kita seruput kopi dulu. Gaspol!